Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Di sebuah pelosok daerah Kota Baru, Kalimantan Selatan, hiduplah seorang pemuda berusia 18 tahun bernama Arif. Malam itu, ia duduk di pinggir jalan bersama 3 orang temannya, Roni, Jali, dan Ucup. Mereka berbincang santai sambil bercanda di bawah cahaya lampu jalan yang temaram. Udara malam yang sejuk seolah menjadi hiburan sederhana setelah seharian lelah menjalani pekerjaan serabutan. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan sebuah warung rokok kecil yang letaknya tidak jauh dari tempat mereka duduk. Kilau bodi mobil itu memantulkan cahaya lampu jalanan, menciptakan kesan mencolok di tengah suasana kampung yang biasanya hanya dilalui oleh sepeda motor atau kendaraan bak terbuka. Keempat pemuda itu secara refleks memandangi mobil tersebut dengan tatapan penuh rasa penasaran. Seorang pria keluar dari dalam mobil itu. Usianya sekitar 50-an, berpakaian rapi dengan kemeja lengan panjang, celana panjang berbahan kain, dan sepatu kulit hitam yang tampak mengilap. Wajahnya terlihat tegas, tatapan matanya tajam, namun sama sekali tidak memberikan kesan menyeramkan. Pria itu melangkah menuju warung, lalu membeli sebungkus rokok dan sebotol air mineral. Selesai bertransaksi, pria tersebut melirik ke arah Arif dan kawan-kawannya yang masih duduk di pinggir jalan. Dengan langkah tenang dan sikap bersahaja, ia mendekat ke arah mereka dan mulai menyapa. Arif dan teman-temannya sempat saling pandang sebelum menjawab pertanyaan sang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Hadi. Setelah berkenalan dan berjabat tangan, Pak Hadi pun menanyakan pekerjaan mereka. Roni menjelaskan bahwa mereka bekerja serabutan. Kadang membantu di sawah, kadang di tambak, atau melakukan pekerjaan apapun yang membutuhkan tenaga. Pak Hadi tampak mengangguk pelan, menyimak jawaban itu dengan seksama, sebelum akhirnya menyampaikan bahwa ia sedang membutuhkan tenaga kerja untuk membersihkan rumahnya yang berada di kota. Ia menegaskan bahwa pekerjaan itu hanya untuk 1 hari. Arif menunjukkan ketertarikan begitu mendengar jenis pekerjaan yang ditawarkan. Ia merasa tertarik karena hanya perlu membersihkan rumah. Pak Hadi menjelaskan bahwa rumah tersebut sudah lama tidak dihuni dan kini hendak dibersihkan sebelum benar-benar akan ia tempati. Sementara teman-temannya masih berpikir, Jali menyarankan agar menunggu hingga keesokan harinya untuk memutuskan, tergantung apakah ada pekerjaan lain atau tidak. Pak Hadi tampak menerima jawaban itu dengan baik. Ia pun bertanya langsung kepada Arif, yang menjawab tanpa ragu bahwa dirinya bersedia ikut. Wajah Pak Hadi menunjukkan kepuasan. Ia berjanji akan menjemput Arif keesokan harinya pukul 9 pagi di tempat itu, lalu kembali ke mobilnya dan melaju pergi, meninggalkan keempat pemuda yang masih termangu. Arif terlihat bersemangat dengan tawaran itu. Ia menyebut bahwa pekerjaan sehari saja sudah cukup lumayan. Namun, Roni terlihat ragu dan justru menghembuskan napas panjang. Ia mengaku masih merasa tidak enak. Jali mencoba meredam keraguan itu, menyarankan agar melihat situasi besok saja. Mereka pun lalu berjalan menuju pos ronda, tempat biasa mereka berkumpul sebelum pulang ke rumah masing-masing. Malam itu, setelah kepergian Pak Hadi, Arif dan teman-temannya kembali membicarakan tawaran pekerjaan tersebut di pos ronda. Awalnya, Jali dan Ucup tampak tertarik, tetapi Roni tetap menunjukkan keraguannya. Ia mengungkapkan perasaan tidak enak yang sulit ia jelaskan. Ia merasa aneh dengan tawaran dari seseorang yang tidak mereka kenal, apalagi orang kota, yang tiba-tiba datang dan menawarkan pekerjaan secara langsung. Jali mencoba menenangkan dengan menyatakan bahwa mereka hanya akan membersihkan rumah, bukan melakukan sesuatu yang mencurigakan. Ucup menambahkan bahwa pekerjaan itu hanya 1 hari, sehingga tidak ada yang perlu dicemaskan. Namun, Roni tetap teguh pada pendiriannya. Ia menyatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak akan ikut. Arif dan 2 temannya saling bertukar pandang, masih berusaha membujuk Roni. Namun, keputusan itu tidak berubah. Akhirnya, setelah cukup lama berbincang,
Mereka pun bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Arif segera menceritakan tawaran pekerjaan dari Pak Hadi kepada kedua orang tuanya. Ia menjelaskan bahwa pekerjaannya hanya membersihkan rumah selama 1 hari. Sang ibu memastikan kembali, dan Arif mengangguk, meyakinkan bahwa Pak Hadi adalah orang baik yang menawarkan pekerjaan kepada mereka berempat. Ayahnya pun mengangguk perlahan, merasa bersyukur karena meski hanya sehari, Arif bisa mendapatkan pekerjaan. Arif tersenyum dan berjanji akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Setelah berbincang sejenak dengan orang tuanya, ia masuk ke dalam kamar. Malam telah larut dan ia harus bangun pagi-pagi esok harinya. Dengan perasaan senang dan penuh semangat, Arif pun akhirnya tertidur. Keesokan harinya, ketika matahari baru mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur, Arif sudah bersiap-siap untuk menjalani hari yang berbeda dari biasanya. Ia memilih mengenakan pakaian yang sederhana namun cukup rapi untuk dipakai bekerja. Sekitar pukul 7:30 pagi, terdengar suara langkah kaki mendekati rumahnya. Ternyata Jali dan Ucup datang dengan raut wajah yang tampak menyesal. Keduanya menyampaikan bahwa mereka tidak bisa ikut, karena pagi itu ayah Ucup memintanya membantu di kebun, dan bila menolak, kemungkinan besar ia akan dimarahi. Arif sempat terdiam sejenak, namun senyumnya yang tipis menunjukkan bahwa ia menerima keputusan itu dengan lapang dada. Ia tetap berniat untuk berangkat seorang diri. Jali sempat bertanya untuk memastikan, dan Arif menjawab dengan anggukan mantap. Jali dan Ucup pun menghela napas, tanpa sedikit merasa bersalah karena membatalkan janji. Namun keadaan memang tidak memungkinkan bagi mereka untuk ikut. Mereka pun berpesan agar Arif berhati-hati, dan pemuda itu membalas dengan anggukan, lalu melangkah pergi menuju tempat di mana Pak Hadi berjanji akan menjemputnya. Sesampainya di pinggir jalan, Arif sedikit terkejut melihat mobil hitam mewah itu sudah terparkir. Di sampingnya berdiri Pak Hadi dengan ekspresi santai. Setelah menyapa, Pak Hadi menanyakan apakah Arif datang sendiri, dan Arif menjelaskan bahwa teman-temannya tidak bisa ikut. Pak Hadi tampak tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tanpa banyak bicara, Arif masuk ke dalam mobil, dan setelah pintu tertutup, mesin dinyalakan. Mereka pun mulai melaju meninggalkan desa menuju kota. Sepanjang perjalanan, Arif tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ia jarang pergi ke kota, dan pemandangan gedung-gedung tinggi, jalanan yang ramai dengan kendaraan, serta hiruk-pikuk kota membuatnya merasa seolah berada di dunia yang benar-benar berbeda. Mobil yang ditumpanginya terus melaju melewati deretan toko, pusat perbelanjaan, hingga gedung-gedung perkantoran modern. Ia menyaksikan orang-orang berjalan cepat, lalu lintas padat, dan lampu-lampu kota yang masih menyala meskipun pagi telah menjelang. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat, mereka akhirnya tiba di sebuah kawasan perumahan mewah. Jalanan di lingkungan itu sangat bersih, dan rumah-rumah di sekitarnya berdiri megah dengan pagar tinggi dan halaman yang luas. Mobil itu berhenti di depan sebuah rumah besar yang tampak mencolok. Gerbangnya tinggi berwarna hitam dengan ukiran emas, dan halaman depannya dihiasi taman kecil yang tertata rapi. 2 pilar besar menyangga balkon lantai 2, menambah kesan megah rumah tersebut. Begitu turun dari mobil, Arif tidak bisa menyembunyikan rasa takjubnya. Ia belum pernah melihat rumah sebesar dan semewah itu dari jarak sedekat ini. Pak Hadi membuka gerbang otomatis menggunakan remote, lalu mengajaknya masuk. Arif mengikuti langkah pria itu dengan perasaan bercampur antara kagum dan penasaran. Begitu memasuki rumah, kekagumannya semakin menjadi-jadi. Lantai rumah dilapisi marmer yang mengilap, dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan mahal, dan lampu gantung kristal menggantung megah di langit-langit yang tinggi. Meja serta kursi kayu berlapis kaca di ruangan itu terlihat mahal dan memiliki ukiran emas yang mencolok. Pak Hadi menjelaskan bahwa rumah tersebut sudah lama kosong, sehingga perlu dibersihkan. Ia menyarankan agar Arif memulai dengan menyapu lantai terlebih dahulu. Tanpa membuang waktu, Arif segera mengambil sapu yang telah disediakan di sudut ruangan, lalu mulai bekerja. Meskipun lantai tampak bersih,
Debu-debu halus tetap menempel dan ikut terangkat dalam setiap sapuan. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela besar membuat debu-debu itu tampak melayang sejenak sebelum menghilang di udara. Sambil menyapu, Arif memperhatikan lebih detail interior rumah. Beberapa perabotan tampak seperti barang antik, memiliki desain yang unik dan bernilai seni tinggi. Di salah satu sudut ruangan, pandangannya tertarik pada sebuah lemari kaca besar. Di dalamnya terdapat berbagai benda berkilauan, patung kecil berbentuk manusia, beberapa perhiasan, dan benda-benda yang terlihat seperti pusaka kuno. Ia sempat mendekat untuk mengamati lebih jelas, tetapi segera kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun, saat berbalik, ada rasa aneh yang tiba-tiba muncul. Bulu kuduknya meremang, seolah sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan tetap fokus pada pekerjaannya. Di ruangan lain, Pak Hadi duduk santai di sebuah kursi sambil mengamati Arif bekerja. Senyumnya tipis dan sorot matanya tajam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Sementara Arif tetap tekun menyapu tanpa menyadari bahwa rumah itu menyimpan lebih dari sekadar debu dan perabotan mahal. Setelah beberapa waktu mengawasi, Pak Hadi berdiri dari duduknya dan melangkah pelan mendekati Arif. Ia memanggil pemuda itu dengan nada santai. Arif menghentikan gerakannya dan menoleh, lalu mendengarkan instruksi bahwa Pak Hadi akan pergi sebentar keluar rumah. Ia diminta untuk melanjutkan pekerjaan dengan membersihkan ruang tamu, ruang keluarga, serta lantai atas, terutama kamar utama. Selain itu, Pak Hadi juga memberitahu bahwa alat pel dan air sudah tersedia di belakang dekat dapur. Arif menyimak dengan penuh perhatian dan menyatakan kesiapan untuk melanjutkan tugasnya. Pak Hadi menyampaikan bahwa dirinya tidak akan lama, dan berpesan agar Arif tidak keluar rumah sebelum ia kembali. Meski sempat merasa heran dengan pesan tersebut, Arif hanya mengangguk tanpa banyak berpikir. Pekerjaan telah menantinya, dan rasa penasarannya terhadap rumah itu perlahan mulai teralihkan oleh tugas-tugas yang harus diselesaikan. Pak Hadi melangkah menuju pintu utama, lalu membuka gerbang otomatis dengan sebuah remote kecil di tangannya. Setelah itu, ia keluar dari rumah, dan suara mesin mobil mewahnya perlahan terdengar mengaum sebelum akhirnya menghilang di kejauhan, menyisakan Arif sendirian di rumah besar dan megah itu. Tanpa membuang waktu, Arif kembali melanjutkan tugasnya. Ia mulai menyapu lantai, dan setiap gerakan sapu mengumpulkan butiran debu yang tersembunyi di permukaan marmer. Debu-debu itu ia kumpulkan ke salah satu sudut ruangan, hingga perlahan lantai yang sebelumnya kusam kini tampak kembali mengkilap. Saat berpindah ke ruang keluarga, Arif mulai bisa melihat lebih banyak detail dari interior rumah tersebut. Di sepanjang dinding terdapat rak-rak penuh dengan barang-barang mewah. Beberapa bingkai foto tertata rapi, namun yang paling mencolok justru patung-patung kecil yang berjejer dengan bentuk bervariasi. Ada yang menyerupai manusia, dan ada pula yang mengambil rupa makhluk-makhluk aneh. Sebagian patung tampak seperti berasal dari zaman kuno, memiliki ukiran yang sangat detail dengan ekspresi wajah yang terasa begitu nyata, seakan-akan sedang mengamati. Dalam diam, Arif menelan ludah dan memilih untuk tidak menyentuh barang-barang tersebut. Ia hanya mencoba fokus pada tugasnya dan melanjutkan membersihkan ruangan. Setelah menyapu ruang keluarga, ia pun beralih ke bagian tangga. Anak tangga dari kayu jati yang berukir tampak menyimpan debu, terutama pada bagian-bagian sudut yang sulit dijangkau. Dengan hati-hati, ia menyapu satu persatu anak tangga itu. Namun saat sapunya menyentuh bagian paling atas, sebuah sensasi aneh tiba-tiba muncul. Hembusan angin sejuk yang terasa tak wajar datang dari arah lantai atas. Ia sempat terdiam sejenak, menyadari bahwa rumah ini sepenuhnya tertutup rapat. Jendela-jendela besar di ruang tamu pun tidak dalam keadaan terbuka. Hal itu membuatnya bertanya-tanya dari mana asal angin tersebut. Namun perasaan aneh itu ia abaikan, dan ia memutuskan tetap melanjutkan pekerjaannya. Kini giliran lantai atas yang harus dibersihkan. Ia mulai melangkah ke koridor panjang yang terasa lebih sunyi dan jauh lebih dingin dibandingkan lantai di bawah. Di sepanjang koridor itu, beberapa pintu kamar tampak tertutup.
Arif mengingat dengan jelas bahwa ia ditugaskan untuk membersihkan kamar utama. Ia mencari tahu mana yang merupakan kamar tersebut, hingga akhirnya matanya tertuju pada sebuah pintu besar dengan ukiran emas mencolok di tengahnya. Perlahan ia membuka pintu itu, dan seketika pandangannya terpana oleh kemegahan kamar di dalamnya. Ruangan tersebut sangat luas, dengan ranjang besar di tengah yang dikelilingi kelambu putih menjuntai hingga menyentuh lantai. Lantainya masih berlapis marmer seperti di lantai bawah, tetapi terdapat sebuah permadani merah tua yang tebal di bagian tengah. Di sisi lain kamar terdapat meja rias antik dengan cermin besar. Cermin itu tampak tua, dengan bingkai yang dihiasi ornamen-ornamen berbentuk wajah. Di sudut lain, berdiri sebuah lemari besar berwarna hitam pekat yang mencolok, sangat berbeda dari perabot lainnya yang didominasi warna emas dan coklat. Sekali lagi, Arif menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak memasuki rumah itu, ia mulai merasa tidak nyaman. Namun ia tetap mengingat tanggung jawab yang telah ia terima. Ia pun mulai menyapu lantai kamar, memulai dari sisi dekat ranjang. Namun saat sapunya menyentuh area tersebut, pandangannya terganggu oleh sesuatu. Kelambu putih itu tampak bergerak perlahan, seolah ada sesuatu yang mengayunkannya. Padahal udara di dalam kamar sama sekali tidak berhembus. Arif berhenti sejenak dan menatap lekat-lekat ke arah kelambu, namun tak ada apa-apa di baliknya. Ia memutuskan untuk tidak mengindahkan kejadian itu dan melanjutkan pekerjaannya. Saat menyapu area dekat meja rias, lagi-lagi ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya. Perasaan itu membuatnya melirik secara perlahan ke arah cermin besar di depan meja. Di dalam pantulan cermin, ia menangkap sebuah bayangan hitam di sudut ruangan, tepat di samping lemari hitam pekat. Refleks, ia segera membalikkan badan dan menatap langsung ke sudut ruangan tersebut. Namun, tidak ada apa-apa di sana. Hanya kehampaan. Jantungnya berdetak semakin cepat, namun ia mencoba menenangkan diri dan meyakinkan bahwa itu hanyalah bayangan atau mungkin efek pencahayaan dari jendela. Dengan perasaan yang mulai tidak tenang, ia menyelesaikan pekerjaannya di kamar tersebut. Setelah selesai menyapu, ia pun kembali turun untuk mengambil alat pel yang berada di dekat dapur. Namun saat melangkah di koridor lantai atas, sebuah suara aneh terdengar, seperti langkah kaki pelan di belakangnya. Arif terhenti. Detak jantungnya bertambah cepat. Ia menoleh cepat ke belakang. Koridor itu kosong, tak ada siapapun di sana. Ia menarik napas dalam-dalam lalu melanjutkan langkah, menuruni tangga dengan hati-hati sambil membawa sapu yang tadi ia gunakan. Arif melangkah menuju dapur untuk mengambil alat pel serta ember yang sudah terisi air. Dapur di rumah itu ternyata tak kalah luas dan mewah dibandingkan ruangan lainnya, dipenuhi dengan peralatan modern yang bahkan belum pernah ia lihat sebelumnya. Di salah satu sudut, ia menemukan sebuah ember besar berwarna biru dan alat pel dengan gagang panjang yang tampak masih baru, seolah belum pernah digunakan sebelumnya. Ia mengisi ember dengan air dari keran, lalu menambahkan cairan pembersih lantai yang ia temukan di dekat rak bumbu. Aroma segar segera menyeruak begitu cairan tersebut bercampur dengan air. Setelah semua siap, ia membawa ember dan alat pel itu ke ruang tamu untuk melanjutkan tugasnya. Tanpa membuang waktu, Arif mulai mengepel lantai marmer yang sebelumnya telah ia sapu. Ia memulai dari bagian ruang tamu yang luas, menggerakkan alat pel dengan ritme teratur dan penuh kehati-hatian. Setiap tarikan alat pel meninggalkan jejak basah yang perlahan mengering, menyisakan permukaan lantai yang tampak semakin berkilau. Namun, sambil bekerja, ia tak bisa mengusir perasaan tak nyaman yang masih menyelimutinya. Rumah itu terasa terlalu sunyi, meskipun ia tahu dirinya sedang sendirian. Ada sensasi aneh, seperti ada sepasang mata yang terus mengawasinya dari kejauhan. Meskipun demikian, ia memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu nyata. Fokusnya tetap pada pekerjaan, memastikan bahwa setiap sudut lantai benar-benar bersih. Setelah menyelesaikan ruang tamu, ia berpindah ke ruang keluarga. Di ruangan ini, ia harus jauh lebih berhati-hati mengingat banyaknya perabot mahal dan pajangan unik yang memenuhi ruangan.
Langkah-langkahnya lebih perlahan saat mulai mengepel ruang tersebut. Ia memastikan tak ada satupun barang yang tersenggol atau tergeser. Sesekali, ia sempat melirik ke arah patung-patung kecil yang sebelumnya sempat mencuri perhatiannya. Patung-patung itu terlihat begitu rinci, seolah dibuat dengan ketelitian luar biasa. Salah satu di antaranya berbentuk manusia kecil dengan ekspresi wajah yang tampak serius dan hidup. Merasa tak nyaman menatap terlalu lama, ia segera mengalihkan pandangan dan kembali berkonsentrasi pada pekerjaan. Setelah lantai ruang keluarga bersih, ia kembali ke dapur untuk mengganti air pel yang sudah mulai kotor. Air kotor itu ia buang ke saluran pembuangan, kemudian ia mengisi ember dengan air bersih untuk keperluan berikutnya. Kali ini, ia harus mengepel anak tangga serta lantai atas. Dengan hati-hati, ia membawa ember mendekati tangga, lalu mulai bekerja dari anak tangga pertama. Ia melakukannya dengan penuh ketelitian, memastikan tak ada genangan air yang tertinggal agar tangga tidak menjadi licin. Tangga kayu jati yang dipenuhi ukiran khas itu terlihat semakin indah dan bersih setelah dipel. Usai menyelesaikan bagian tangga, ia melanjutkan ke lantai atas. Koridor panjang di lantai 2 masih terasa sunyi, seperti sebelumnya. Ia melangkah pelan, menyeret alat pel dengan gerakan halus, mengepel bagian depan kamar-kamar yang pintunya tertutup rapat. Udara di lantai atas terasa jauh lebih dingin dibandingkan di lantai bawah. Padahal, semua jendela tertutup rapat dan tak ada satupun pendingin udara yang menyala, namun hawa dingin itu tetap menyelimuti. Ketika sampai di depan kamar utama, ia sempat dilanda keraguan. Ruangan ini adalah tempat yang tadi membuatnya merasa kurang nyaman. Namun, sesuai instruksi yang diberikan, ia tetap harus membersihkannya. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu yang masih sedikit terbuka dan perlahan melangkah masuk ke dalam. Ia mulai mengepel dari area dekat pintu, lalu secara perlahan bergerak ke tengah ruangan. Ketika berada di dekat ranjang besar yang dihiasi kelambu putih menjuntai, Arif sesekali melirik ke sekeliling kamar. Ruangan itu memang luas, namun ada sesuatu yang membuatnya terasa lebih besar dari ukuran sebenarnya. Ia mengepel bagian dekat meja rias, memastikan tak ada air yang tercecer di lantai. Saat mulai mendekati lemari hitam besar di sudut ruangan, ia merasa suhu di sekelilingnya menurun beberapa derajat. Meskipun demikian, ia tak ingin memikirkan lebih jauh tentang penyebabnya. Ia memilih untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan efisien, lalu membawa alat pel serta ember itu kembali ke lantai bawah. Kini, seluruh lantai rumah besar itu telah selesai dibersihkan, dan Arif merasa sedikit lega. Ia melirik ke arah jam dinding yang tergantung di ruang tamu. Waktu belum menunjukkan siang sepenuhnya, namun dirinya merasa telah cukup lama bekerja sejak pagi tadi. Yang tersisa hanyalah menunggu kepulangan Pak Hadi untuk menyelesaikan tugas secara resmi. Ia berjalan kembali ke dapur, mencuci alat pel dan ember hingga bersih, lalu mengembalikannya ke tempat semula. Setelah itu, ia kembali ke ruang tamu dan duduk sejenak di salah satu sofa yang empuk. Keheningan menyelimuti seluruh rumah. Ukuran rumah ini terlalu besar untuk seseorang duduk sendirian di dalamnya. Arif mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal yang membuatnya resah. Ia hanya berharap pemilik rumah segera pulang agar ia bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan tenang. Ia pun berdiri di tengah ruangan luas itu, memandangi lantai marmer yang kini tampak berkilau di bawah cahaya lampu gantung yang temaram. Udara di dalam rumah terasa sejuk, seolah ada hembusan angin yang datang dari arah yang tidak diketahui. Meskipun hari itu penuh dengan suasana aneh dan perasaan tidak nyaman, ia berhasil menyelesaikan seluruh tugasnya. Anehnya, tubuhnya sama sekali tidak merasa lelah, seolah energi yang ada dalam dirinya tetap terjaga seperti semula. Pak Hadi muncul dari balik pintu kayu besar yang menjadi penghubung antara ruang tamu dan bagian dalam rumah. Penampilannya masih serapi sebelumnya, dengan wajah yang tetap menyimpan keramahan, meskipun kali ini sorot matanya tampak berbeda, menyiratkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia menyampaikan pujian atas hasil kerja Arif hari itu dengan nada tenang, dan Arif meresponsnya dengan anggukan sopan sebagai bentuk terima kasih.
Senyum tipis kembali tergambar di wajah Pak Hadi ketika tangannya merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sesuatu. Pandangan Arif menajam, memperhatikan benda yang kini berada di tangan pria itu. Beberapa keping koin emas yang berkilau, persis seperti yang pernah ia terima sebelumnya. Tanpa banyak kata, koin-koin itu disodorkan kepadanya. Arif menerimanya perlahan, merasakan permukaan logam yang halus dan dingin di telapak tangannya. Namun, semakin lama ia memandangi benda itu, semakin kuat pula rasa tidak nyaman yang merayap dari dalam dirinya. Pak Hadi menatap Arif sejenak, lalu menyampaikan bahwa hari telah beranjak sore dan ia akan mengantar pulang. Waktu seakan melompat jauh, karena perasaan Arif masih terpaku pada kenyataan bahwa ia baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengikuti langkah Pak Hadi menyusuri lorong menuju pintu utama. Sepanjang perjalanan, pandangannya kembali menjelajahi interior rumah itu yang terlalu megah dan luas untuk ditinggali satu keluarga. Dinding-dindingnya dihiasi lukisan-lukisan besar dengan bingkai keemasan, sementara lampu-lampu kristal menggantung indah dari langit-langit tinggi. Lantai rumah terlihat begitu bersih, bahkan tampak tidak nyata. Hingga saat ini, Arif belum pernah melihat satupun anggota keluarga Pak Hadi. Tidak ada sosok istri, tidak ada anak-anak, dan tidak pula terdengar suara kehidupan lain di rumah itu, selain dirinya dan pria tersebut. Ketika melangkah keluar dari rumah, pandangannya langsung tertuju pada mobil hitam yang telah terparkir rapi di halaman. Kendaraan itu tampak bersih dan mengilap, seolah baru saja selesai dicuci. Pak Hadi berjalan lebih dulu, membuka pintu mobil, lalu memberi isyarat agar Arif segera masuk. Begitu duduk di kursi penumpang, perasaan aneh langsung menyergap. Suasana di dalam mobil terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara mesin yang terdengar ketika kendaraan itu mulai melaju, tetapi entah bagaimana mobil itu mulai bergerak begitu saja. Arif menoleh ke jendela, menyaksikan pemandangan yang asing baginya. Saat datang sebelumnya, ia masih melewati jalan kota yang biasa, lengkap dengan bangunan tinggi dan lalu lalang kendaraan. Namun kali ini, jalanan yang mereka lalui terasa lengang dan sepi. Tak terlihat satupun mobil lain, tidak ada pejalan kaki, bahkan suara klakson pun tidak terdengar. Cahaya matahari yang seharusnya mulai meredup menjelang senja justru terasa semakin terang. Langit terlihat ganjil, bukan jingga seperti biasanya di kala sore, tetapi kebiruan pucat, seperti pagi yang baru menjelang. Dada Arif terasa sedikit sesak. Keinginan untuk bertanya pada Pak Hadi muncul, tetapi suaranya seakan tertahan dan tak sanggup keluar dari tenggorokan. Perjalanan terasa panjang, namun anehnya tidak menimbulkan rasa jenuh. Ia hanya duduk diam, sesekali menatap keluar, berharap menemukan sesuatu yang familiar. Tanpa aba-aba, mobil tiba-tiba berhenti. Arif menoleh ke arah Pak Hadi, yang hanya membalas dengan senyum tipis sambil menyatakan bahwa mereka telah sampai. Begitu pintu terbuka dan kakinya menjejak tanah, perasaan aneh langsung menyergap tubuhnya. Udara berubah, bau khas tanah basah khas desa langsung menyusup ke hidungnya. Ia menoleh ke sekeliling dan segera menyadari bahwa dirinya kini telah berada di depan jalan masuk menuju rumahnya. Pak Hadi masih duduk di dalam mobil, menatapnya dari jendela yang terbuka, lalu mengucapkan salam perpisahan. Sebelum Arif sempat membalas, mobil itu perlahan melaju menjauh, menghilang begitu saja ditelan kegelapan senja. Tidak ada suara mesin, tidak pula debu yang tertinggal di jalan. Seolah-olah mobil itu tak pernah benar-benar ada di sana. Arif berdiri membeku di tempatnya, dengan dada yang terasa semakin sesak oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Tatapannya jatuh pada tangannya sendiri, di mana sebelumnya tergenggam koin-koin emas pemberian Pak Hadi. Namun kini, benda yang berada di genggamannya hanyalah beberapa lembar daun kering. Getaran halus mulai terasa di tangan itu, menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres telah terjadi. Langkah demi langkah ia mulai berjalan menuju rumahnya. Namun, setiap ayunan kaki seolah disertai beban tak kasat mata, membuatnya terasa berat dan lamban. Saat akhirnya sampai di depan pintu rumah, suara-suara dari dalam rumah menyapanya,
suara obrolan keluarga yang terdengar akrab dan hangat. Ketika pintu dibuka, pandangannya langsung disambut oleh keluarganya yang tengah menikmati makan malam. Ibunya menoleh dan menyambutnya dengan senyum lebar, sementara sang ayah menatapnya penuh rasa lega. Kedua adik kecilnya bahkan langsung menghampiri dengan wajah ceria, menambah kesan hangat suasana malam itu. Tanpa banyak bicara, Arif ikut duduk di meja makan. Ia mengambil nasi dari wadah yang telah disiapkan ibunya dan mulai menyuapkan ke mulut, mencoba menyesuaikan diri dengan kehangatan yang begitu kontras dengan kebingungan di dalam dirinya. Di sela-sela makan malam, ayahnya melontarkan pertanyaan ringan seputar pekerjaan. Arif membalas dengan suara pelan, menyatakan bahwa semuanya berjalan baik. Ibunya lalu mengajukan pertanyaan lain, menanyakan berapa hari Arif akan libur. Tatapan Arif sedikit berubah bingung, karena pertanyaan itu terasa janggal baginya. Ketika ibunya menyebutkan bahwa Arif sebelumnya hanya mengabari akan bekerja sehari, tetapi ternyata baru pulang setelah 1 bulan, detak jantungnya mendadak berpacu cepat. Ia terdiam, menatap wajah kedua orang tuanya secara bergantian, lalu menunduk kembali menatap piring di depannya. Matanya pun kembali menatap telapak tangan kanannya, tempat di mana daun kering itu sebelumnya menggantikan koin emas, meskipun kini telah lenyap begitu saja. Kepalanya terasa berat, dan rasa pusing mulai menyerang. Ia mencoba memutar kembali ingatannya tentang rumah besar Pak Hadi, pekerjaan yang telah ia lakukan, hingga perjalanan pulang yang begitu jelas dalam benaknya. Semuanya terasa sangat nyata. Namun jika semua itu hanya berlangsung selama sehari menurut dirinya, bagaimana bisa kenyataan menunjukkan bahwa ia telah pergi selama sebulan penuh? Pertanyaan-pertanyaan itu belum sempat terjawab saat ibunya tiba-tiba menutup mulutnya dengan kedua tangan. Sorot matanya tampak diliputi ketakutan yang nyata. Tatapan yang kemudian tertuju pada Arif terlihat begitu terkejut dan ngeri. Sang ayah pun ikut menoleh dengan ekspresi cemas, menanyakan ada apa. Namun sang ibu masih terpaku, lalu dengan suara lirih dan gemetar, ia menyampaikan kekhawatiran yang terdalam. Kalimat yang terlontar membuat udara di sekitar Arif seolah berubah menjadi beku. Sebuah kemungkinan yang mengerikan bahwa Arif telah dibawa ke kota gaib Saranjana. Tubuh Arif terasa dingin seketika. Kata-kata itu menggema berulang-ulang dalam kepalanya. Ia menoleh keluar rumah, menatap jalanan yang sudah diselimuti gelap, tetapi kini terasa lebih asing dari sebelumnya. Jika memang benar dirinya telah masuk ke kota gaib, maka keberadaannya di sana bukan hanya sekadar pengalaman aneh, melainkan bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar dan tak terbayangkan. Sejak saat itu, trauma mendalam membekas dalam benaknya. Ia menjadi lebih waspada terhadap segala ajakan dari orang-orang tak dikenal. Dan mungkin, dalam sisa hidupnya, Arif tidak akan pernah mau lagi menerima undangan dari siapapun yang tak ia kenal. Karena pengalaman itu telah membuka mata bahwa tidak semua tempat di dunia ini adalah seperti yang tampak di permukaan.